24 jam hari ini, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas di Kota Palembang. Akses jalan di berbagai sudut kota ini terus diperbaiki, mulai dari kawasan Talang Buruk hingga kawasan Keramasan terus diperbaiki, sehingga target menjadikan jalan di Palembang kondisinya mantap 90% tahun depan optimis bisa tercapai. Jika kita menyusuri jalanan di sejumlah sudut kota Palembang, tampak pembangunan terus dilakukan pemerintah kota. Salah satu yang jelas terlihat yakni di kawasan Keramasan dan sejumlah kawasan lainnya. Khusus di kawasan Keramasan, infrastruktur jalannya sangat baik. Bahkan saat ini sudah dibangun pula akses jalan tol yang kian mempermudah akses keluar dan masuk kota Palembang. Menurut Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Insinyur Haji Ahmad Bastari, STMTIPM, saat ini dari 1.400 ruas jalan di Kota Palembang yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang, sudah 83% dalam kondisi mantap. Sisanya hanya 17% akan dilakukan perbaikan dan peningkatan di anggaran tahun 2022-2023, yang tahun depan ditargetkan lebih dari 90%. Di samping itu juga, lanjut Bastari, pemerintah Kota Palembang juga dibantu melalui bantuan gubernur untuk perbaikan jalan provinsi dan bantuan dari Balai Besar untuk jalan nasional. Diakuinya, capaian realisasi perbaikan melampaui target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang telah ditetapkan, yakni 73%. Tapi melalui Banggup dan dana alokasi khusus bisa mencapai 83% dan melampaui target. Bastari mengatakan total ruas jalan kota ada 690 km, jalan provinsi 93 km, dan jalan nasional panjangnya 110 km. Dari total panjang ruas jalan kota, 567 dalam kondisi baik atau 83%, sisanya hanya 17% saja yang membutuhkan peningkatan jalan. Untuk anggaran tahun ini, APBD sebesar 120 miliar rupiah, Banggup 47 miliar rupiah, dan DAK 6 miliar rupiah. Untuk ruas jalan yang menjadi prioritas tambah Bastari, jalan yang dilintasi kendaraan umum, jalan yang menuju pusat-pusat kegiatan seperti sekolah, pemerintahan, dan pusat-pusat ekonomi, jalan menuju pemukiman penduduk. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, anggota Polsek Kemuning berhasil menangkap pelaku spesial tindak kejahatan. Dari 12 lokasi kejadian, pelaku sudah memetik 15 unit motor. Anggota Polsek Kemuning Palembang berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pelaku sendiri diketahui bernama Erwin Kusuma alias Erwin, warga Jalan Bero Jaya Timur, Kelurahan Bero Jaya, Musi Banyuasin, ditangkap di depan SMA Negeri 6 Palembang saat melakukan aksi kejahatan tapi gagal karena korbannya melakukan perlawanan Kamis kemarin. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan bahwa ini ungkap kasus yang luar biasa yang dilakukan Polsek Kemuning. Awalnya anggota berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayahnya, kemudian dikembangkan didapatnya bahwa pelaku telah beberapa kali melakukan tindak pidana penipuan curat dan curas. Dari hasil pengembangan tersebut didapatkan ada 12 tempat kejadian perkara dengan mengamankan barang bukti 15 sepeda motor yang didapatkan. Untuk modus penipuan, penggelapan, dan pencurian dengan meyakinkan korbannya dengan menggunakan baju satpam hingga baju anggota TNI, sehingga seakan-akan pelaku bekerja sebagai profesi tersebut. Sementara itu, Kapolsek Kemuning AKP Fitri Dewi Utami menambahkan bahwa pelaku diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama, tapi di daerah Jambi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Wakil Bupati Muratara Haji Inayatullah meninjau kesiapan BPBD dalam menghadapi bencana. Dari hasil tinjauan tersebut, Wakil Bupati menilai personel BPBD sudah terlatih dalam menghadapi bencana. Wakil Bupati Muratara Haji Inayatullah melihat satu persatu perlengkapan yang dimiliki BPBD dalam menanggulangi bencana. Selain kesiagapan logistik, orang nomor 2 di Muratara ini juga melihat peralatan hingga personilnya. Kepada palpres.com, Wabub Muratara mengaku jika kedatangannya untuk melihat kesiapan logistik hingga absensi dari para tenaga kerja sukarelawan yang tergabung dalam tim reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Hasilnya, Wabub menilai kesiapan BPBD ini lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, para TKS juga sudah siap dan terlatih dalam melakukan penanggulangan bencana. Alhamdulillah ini sudah tata dengan rapi. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Yang tentunya ini tidak lepas dari artinya tekad kebersamaan kita untuk memperbaiki UPD masing-masing. Kami juga akan melihat kebersihannya, kekompakannya, dan syukur alhamdulillah
Artinya dari yang kami pantau, ini saya kira ini membuat kami sedikit bahagialah bahwa semua apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati, baik kedisiplinan, kerapian maupun artinya data dan pelaporan yang ada di dinas ini insya Allah berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala BPBD Muratara, Haji Zainal Arifin memaparkan kondisi BPBD meski sudah termasuk siap, namun tetap saja masih ada kekurangan seperti perlunya adanya penambahan mobil tangki dan mobil TRC, termasuk alat pendukung seperti pompa redam dan pompa gedong. Yang menjelaskan Kabupaten Muratara termasuk 12 daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun begitu, BPBD belum memiliki pipa suntik untuk lahan gambut sehingga menyulitkan jika terjadi karhutla di lahan gambut. Reporter dan juru kamera Hengki, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Pornas 6 resmi ditutup oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru di venue Dayung Jakabaring Sports City Palembang. Tuan rumah Provinsi Sumatera Selatan sukses menjadi juara umum dengan memperoleh 129 medali emas, 152 perak, dan 178 perunggu. Sumsel berhasil meraih juara umum pada gelaran Pornas dengan memperoleh total 459 medali. Provinsi Jawa Barat menyusul di peringkat kedua dengan raihan 82 medali emas, 83 perak, dan 90 perunggu. Dan di peringkat ketiga, Provinsi Jawa Timur dengan 82 emas, 68 perak, dan 55 perunggu. Atas kesuksesan menyelenggarakan Pornas 6, Sumsel meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat dengan partisipasi terbanyak. Piagam penghargaan rekor muri ini diserahkan langsung kepada Gubernur Sumsel Haji Herman Deru dan Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumsel Haja Samantha Tiffany Hadi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pornas 6 di Sumatera Selatan. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Aldi Farid, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Dasa Nasution, sampai jumpa.